Aplikasi pinjaman online ini sudah di-download lebih dari 1 juta pengguna Android. Apakah Dana Kelinci ini pinjaman online legal? Yuk kita bahas sekarang ya. Halo semuanya, nama saya Henry. Di channel android.com ini, khususnya video ini saya akan membahas aplikasi bernama Dana Kelinci Selamat Cash yang dirilis oleh Dana Kelinci Tech. Aplikasi ini dirilis kalau nggak salah tahun 2003 ya, tanggal 2 bulan Agustus. Nah, baru diupdate 17 bulan April yang kemarin ya. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK ya. Nah, kalau sudah tidak terdaftar di OJK jadi ilegal. Nah, dari mana taunya? Ya, dari namanya saja saya sudah tahu, dari nama pemiliknya, dan juga kita lihat di bagian tentang aplikasi ini. Nah, di sini ditawarkan pinjaman hingga 8 juta. Biasanya pinjaman online ilegal ini konsepnya hampir sama. Pinjaman maksimalnya itu sama semua, 8 juta, dan tenornya itu sampai 1 tahun, biasanya seperti itu. Nah, kita lihat juga ya di bagian emailnya. Nah, email dia ini menggunakan akun Gmail ya. Kita tahu lah, akun Gmail ini punyanya Google versi gratis ya. Dan namanya juga aneh-aneh kan, Cokarango ya. Nggak sesuai dengan nama merek bisnis mereka. Jadi, saya rasa ini sudah teridentifikasi pinjol ilegal. Kita lihat juga di alamatnya ya, kantor pusatnya itu di daerah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saya jamin 100% kalau teman-teman cari tempat alamat kantornya ini tidak bakal ketemu, karena ini hanyalah nama alamat palsu semata gitu. Sebenarnya tidak ada. Jadi percuma kalau kita mencari alamat ini, sebenarnya ini adalah alamat palsu. Jadi jangan berharap di sini ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung buka saja aplikasinya seperti apa. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan perizinan aplikasi. Beberapa informasinya ini seperti informasi pribadi, SMS, informasi daftar kontak, nah, informasi gambar, log panggilan, informasi keamanan, keuangan, dan posisi geografis. Oke, kita masuk saja ya. Di sini saya tidak diizinkan dulu. Nah, pinjamannya 8 juta. Jadi semuanya sama, pinjaman online ilegal itu rata-rata ya kayak gini, 8 juta. Dan konsep template aplikasi di bagian awalnya itu juga sama. Ada 3 tombol di sini, sama semua. Dan juga hanya ada satu tombol ya, ambil sekarang. Jadi kayak gini ya teman-teman. Terus kita diarahkan ke nomor HP ya. Nah, di sini dimasukkan nomor HP. Coba kita sembarangan. Nomornya bisa nggak? Nah, di sini kita harus verifikasi. Jadi harus menggunakan nomor asli. Saran saya jangan dimasukkan ya teman-teman, nomor asli, nomor pribadi teman-teman jangan dimasukkan, karena ya kita ini kan pinjaman online ilegal, jadi saya harap jangan kasih, nanti bisa disalahgunakan ya teman-teman. Nah, jadi berdasarkan informasi dan pengalaman-pengalaman kami di pinjaman online ilegal dan teman-teman kita yang sudah berpengalaman, rata-rata pinjaman online ilegal ini semuanya itu sifatnya menipu ya, mau menipu orang yang sedang memerlukan uang atau memerlukan pinjaman untuk dana darurat mereka, mereka memanfaatkan ini. Nah, jadi ketika kita mengajukan pinjaman hanya ingin mengecek limit, nggak taunya ada dana masuk ke rekening. Nah, misalkan nih, pinjamannya 1.350.000, nggak taunya yang masuk hanya 900.000, 1 juta, potongannya itu besar banget. Nah, total yang harus kita kembalikan itu juga gede banget, 1.800.000, 1.500.000, 1.600.000, bermacam-macam. Nah, yang paling anehnya lagi, di aplikasinya itu ada di dalam aplikasi Dana Kelinci ini ada 2 aplikasi yang kita ajukan pinjaman. Jadi ada 2
uang masuk ke rekening kita dengan aplikasi yang berbeda. Jadi di dalam aplikasi Dana Kelinci ini ada keterangannya, nama aplikasi ini sekian, nama aplikasi ini sekian. Jadi kita seolah-olah mengajukan dua aplikasi ya. Nah, ini sangat berbahaya banget. Lalu tenor pinjamannya itu 1 minggu atau 7 hari. Nah, yang anehnya lagi, sebelum jatuh tempo, biasanya 3 hari sebelum jatuh tempo mereka sudah berani melakukan penagihan. Mereka melakukan penagihan dengan cara nelpon, SMS, WA, email, dan segala macam. Bahkan mereka bisa menghubungi daftar di luar kontak darurat. Nah, ini berbahaya banget. Makanya saya bilang, buat teman-teman yang sudah mengajukan pinjaman di aplikasi ini, saran saya untuk jangan dikembalikan atau memulangkan semuanya berserta dengan bunga. Karena itu bukan menyelesaikan masalah, bahkan tambah masalah. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sarankan untuk jangan dikembalikan, pakai saja untuk keperluan teman-teman. Kan teman-teman ini perlu uang, ya jadi pakai aja uangnya untuk keperluan darurat tadi. Dan masalah untuk kembalikannya jangan dikembalikan. Lalu bagaimana dengan data pribadi kita? Ya mau gimana lagi? Secara langsung dan secara sadar kita sudah menyerahkan data pribadi kita ke aplikasi ini. Otomatis mereka akan menyimpannya, istilahnya copy paste ya, copy paste gitu. Mereka menyimpan di server mereka dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau sudah di server mereka, kita tidak bisa menghapusnya. Makanya saya sarankan kalau ada yang menawarkan jasa hapus data pribadi di pinjol-pinjol tertentu, saya bisa jamin 100% penipu. Jangan percaya ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Sekali lagi, jangan dibayar, pakai saja uangnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan ya. Silakan tanyakan ke saya lewat kolom komentar di bawah ini. Sampai berjumpa di video berikutnya.